Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah untuk semua karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, dan salam cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW yang dahulunya telah gigih berjuang demi tegaknya kejayaan dan peradaban ini hingga kita rasakan sampai saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman semua, perkenalkan dan jumpa lagi dengan saya Yelvini Triani. Saya adalah Agent of Gold di Kota Payakumbuh dari cabang Kota Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mengupas manfaat emas serta rahasia besar yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Baik teman-teman semua, di sesi ini kita akan membahas mengenai manfaat emas. Dari sekian banyak manfaat emas, dari sekian banyak rahasia besar tentang emas, hari ini kita akan kupas 5 manfaat emas yang menarik kita kaji dan kita gali. Yang pertama, manfaat emas itu sebagai safe haven, sebagai pengaman nilai atau zero inflation. Maksudnya, emas adalah aset investasi yang mempunyai tingkat risiko rendah ketika perekonomian global tidak menentu atau ada gejolak geopolitik. Kemudian, harga emas cenderung naik. Memang harga emas itu fluktuatif, tidak menentu tiap waktu, naik dan turun tak menentu. Namun, ia cenderung naik tiap tahunnya. Kita bisa lihat tabel krisis moneter pada tahun 1998. Pada tahun 1992 itu, harga emas 1 gramnya itu sebesar Rp23.050. Pada tahun 1998 sudah naik lagi sebesar Rp75.000, dan hingga akhirnya sampai titik puncak pada tahun 1998 saat krisis moneter, harga emas mencapai harga Rp250.000. Ini artinya di masa krisis harga dan emas naik bisa berkali lipat dengan cepat. Jadi, kapan waktu paling bagus untuk beli emas? Jawabannya adalah saat punya uang. Karena jika berharap beli saat turun, belum tentu punya duit. Jika takut beli emas saat harga naik, dari data menunjukkan harga justru cenderung naik tiap tahunnya. Jadi, jangan menunda-nunda lagi untuk beli emas. Jika emas Anda hari ini bisa membeli sebuah barang, maka walaupun harga naik, emas Anda tetap bisa membeli barang tersebut. Manfaat selanjutnya yaitu emas sebagai hakim yang adil. Jika kita menggunakan emas mengukur keuntungan, kenaikan gaji, harga di masa depan, dan lain-lain, sangatlah mudah dibandingkan dengan menggunakan uang. Kita bisa lihat gambar di samping. Dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa kenaikan harga barang-barang dunia sama atau bahkan lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan harga emas. Artinya, kenaikan harga barang-barang di dunia selalu diikuti kenaikan harga emas jika kita bisa mengukur semua barang dengan emas. Oleh karena itulah, emas disebut hakim yang adil. Kita bisa lihat 1 dinar di tahun 1 Hijriah itu bisa membeli 1 ekor kambing, dan ternyata masih bertahan hingga sekarang. 1 dinar sebesar 4,25 juta bisa memperoleh 1 ekor kambing. Kemudian kita coba mengukur kenaikan gaji, harga barang dan harga emas. Gaji tahun 2019 itu sebesar 10 juta. Di saat itu harga emas per gramnya adalah 775.000. Sehingga kita bisa memperoleh emas sebesar 13 gram. Sedangkan
pada tahun 2019 ini inflasi kenaikannya sebesar 3,03%. Dan harga daging ternyata lebih tinggi kenaikannya sebesar 4,5%. Nah, gaji tahun 2020 naik 5%, sehingga gaji kita menjadi 10.500.000. Tahun 2020 itu harga rata-rata emas per gramnya adalah 1 juta rupiah. Ternyata jika kita belikan ke emas, kita hanya dapat emas sebesar 11 gram. Kesimpulannya, dengan kenaikan gaji Anda tidak menambah kesejahteraan Anda. Gaji beberapa persen kenaikan, jadi beberapa persen kenaikan yang setara. Kita lihat dulu ilustrasi ongkos naik haji. Ongkos haji dan umroh. Kita lihat tabel berikut. Tahun 2005, ongkos naik haji itu adalah 23.500.000 rupiah. Dan rata-rata harga emas saat itu per gramnya adalah 135.000. Jika dikonversikan ke emas, kita akan memperoleh emas sebanyak 174 gram. Dan itu di tahun 2010, tiap tahunnya itu naik, tiap tahun harga ongkos naik haji itu terus naik hingga akhirnya pada tahun 2013 ongkos naik haji sudah menjadi 33.800.000 rupiah. Dan saat itu rata-rata harga emas per gramnya adalah 500.000. Dan jika kita konversikan ke emas, kita akan memperoleh emas hanya 68 gram. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dengan menabung emas, ongkos naik haji akan murah tiap tahunnya. Kemudian kita lihat berapa gaji guru zaman Umar bin Khattab. Harga seekor kambing itu waktu itu 1 dinar, harga seekor ayam 1 dirham. Catatan sejarah zaman Khalifah bin Khattab, gaji guru di Madinah adalah 4 dinar per bulan. Mari kita hitung menggunakan harga emas saat ini. September 2020 misalnya 1 gram itu 1.029.000. Jadi kita kalikan 4 dikali 4,25 gram sama dengan 17 gram dikali 1.029.000. Dan harusnya saat ini gaji guru sudah mencapai 17.493.000. Nah, kalau gaji guru dibayar dengan emas, apakah menjadi guru sejahtera? Tentu kita semua tahu jawabannya. Kesimpulannya, gaji hari ini dibanding dulu hanyalah terlihat besar, padahal kita semakin berkurang kesejahteraannya. Manfaat selanjutnya yaitu emas sebagai universal currency. Emas bisa ditransaksikan dimanapun seluruh dunia dengan harga yang sama, karena emas tetaplah emas. Mau pilih membawa uang atau membawa emas ke luar negeri? Kita lihat. Saat itu kurs 1 won itu adalah 12 rupiah pada Desember 2019. Dan kita mau tukarkan uang 3.500.000 rupiah sehingga kita hanya memperoleh 666 won. Kalau kita jual emas 5 gram di Korea senilai 3.500.000 bisa dapat 500.000 won. Kelebihan bisa 2 kali dari kurs nilai tukar. Kesimpulannya, jadi emas adalah komoditi yang universal sehingga jika bepergian, bawa emas bisa jadi uang dimanapun tanpa dirugikan oleh selisih nilai tukar antar negara. Pahamilah manfaat emas dan tata cara penggunaannya supaya Anda mendapatkan benefit dari emas. Sunnah Rasul akan datang kepada manusia suatu masa di mana tidak bermanfaat di masa itu kecuali dinar dan dirham. Hadis riwayat Ahmad. Dan akan datang suatu zaman kepada manusia barang yang siapa yang tidak mempunyai uang kuning, dinar
dan juga uang putih yang disebut dengan dirham, maka tidak akan mendapatkan kemudahan dalam kehidupannya. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.